wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bapeda Corner, di mana setiap episodenya kita kehadiran narasumber yang kedepannya nanti akan kita ajak ngobrol, tentu tidak lepas dari jabatannya beliau ataupun mungkin seputar Kota Makassar. Nah, hari ini, di hari yang spesial ini, kita bersama dengan Ketua DPRD Kota Makassar, Kakak Supra atau Siap. Bapak Supratman yang mungkin beberapa waktu lalu sudah dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Makassar. Alhamdulillah. Kita ucapkan selamat dulu Kak, ini baru sempat bertemu langsung. Ya, Kak, ini udah periode ketiga kalau udah periode ketiga, alhamdulillah. Alhamdulillah di periode ketiga ini mendapatkan amanah menjadi Ketua DPRD Kota Makassar. Dan tadi sih kita ngobrol-ngobrol di luar mengenai agenda apa hari ini Kakak Supra, karena ternyata hari ini baru selesai reses juga. Meskipun ada beberapa hari lagi resesnya. Cerita kesehariannya dulu gimana nih Kak menjadi Ketua DPR? Berbedakah pada saat periode sebelumnya atau gimana? Ya pastinya ketika menjabat sebagai Ketua DPR ya tanggung jawab semakin besar. Betul. Ya artinya kalau kita ini memimpin ya, kita sebagai pimpinan DPRD Kota Makassar yang dulunya kita kelihatan santai, ya nanti ada rapat biasa baru ke kantor. Nah, sekarang ini harus tiap hari. Harus tiap hari. Bangun pagi malah. Karena rapatnya rata-rata mulai dari pagi. Karena banyak hal yang kita mau tanda tangani, banyak hal yang kita mau disposisi terkait surat masuk apa dan segalanya. Karena ada tanggung jawab jabatan di situ yang berbeda mungkin dari sebelum-sebelumnya menjadi anggota biasa ya, pernah menjadi ketua komisi apa. Dan di reses kali ini Kak, ini pertama kali ya setelah akhirnya pelantikan anggota DPRD Kota Makassar, ini reses pertama untuk seluruh reses pertama, masa sidang pertama. Kalau boleh tahu ini untuk reses pertama ini fokusnya seperti apa Kak? Atau memang seperti biasa aja resesnya atau gimana? Ya, seperti biasa aja di beberapa titik di dapil dan masih seperti suasananya masih seperti yang dulu. Bahan-bahan untuk rujukan menjadi aspirasi-aspirasi masyarakat itu sama aja dengan paling infrastruktur dan segalanya. Apalagi sekarang dengan musim hujan ini, infrastruktur yang bertambah. Khusus dapil saya, yang paling banyak keluhan itu terkait dengan persoalan banjir. Dia takutkan itu. Baik, maaf, dapilnya sendiri dari mana nih Kak? Panakuka Manggala. Wah, ini Panakuka Manggala. Kalau udah mulai masuk musim hujan udah jadi langganan banjir. Langganan banjir. Dan di reses ini memang masyarakat kebanyakan memang mungkin mengeluhkan soal itu. Oke, biasanya, ini kebetulan juga karena udah di akhir tahun 2024 dan akan masuk di 2025, di DPRD sendiri apakah sudah membahas mengenai fokus yang akan menjadi program di tahun 2025 nanti Kak? Kita sudah melakukan penetapan APBD terkait untuk APBD pokok 2025. Kurang lebih 5,7 triliun anggaran, yang itu di berbagai dinas, terbagi di berbagai dinas. Banyak program-program prioritas yang ada di dalam. Cukup menarik. Tapi kita belum tahu persis bagaimana kondisi ke depan. Karena ini kan ada masa transisi wali kota. Betul. Ada masa transisi wali kota. Paling tidak ketika wali kota baru terlantik, mesti harus dia jalankan juga tahu janji-janji politiknya, sehingga pasti akan ada peralihan anggaran pastinya. Kalau ini tidak dilakukan parsial anggaran, berarti anggaran perubahan bisa dipercepat. Oke, berarti 5,7 triliun di 2025. Itu highlight untuk programnya sendiri selain dari mungkin ya seperti biasa mungkin infrastruktur ada, kemudian fokus-fokus lain yang masuk sebagai istilahnya kalau di DPR ya fokus lah ya Kak, atau program prioritas gitu yang kemudian. Saya lihat ini programnya datar, masih ya beda dengan yang kemarin anggaran perubahan yang tiba-tiba dianggarkan terkait dengan pembangunan infrastruktur stadion. Ya kurang lebih, kemudian ada pengadaan solar panel, kemudian pengadaan motor listrik sampah. Kalau sekarang saya lihat itu paling kalau motor sampah kita percontohan dulu, paling tidak satu saja dulu per kelurahan, tidak langsung masif ke 1000 unit, tidak. Kita lihat di anggaran itu. Kita mau lihat dulu bagaimana tingkat efektivitasnya memakai motor listrik sampah itu.
Oke, sambil mungkin menyesuaikan apa yang menjadi visi misi wali kota dan wakil yang kota akan yang datang. baru ya. Iya. Itu pasti ada, tentu ada pengaruhnya ya Kak. Itu perubahan itu Pasti kemudian, akan ada perubahan. Karena setelah pelantikan wali kota baru, maka mesti itu dia membuat RPJMD-nya. RPJMD-nya artinya rencana pembangunan menengah daerah. betul. RPJMD ini yang menjadi kitab program-program kedepannya, termasuk janji-janji politik, hal-hal yang dia mau inginkan untuk menjadi wali kota akan masuk di RPJMD itu. Oke, tapi Sehingga ketika mau penganggaran, maka selalu merujuk dari RPJMD itu. Tapi kemudian kan ada wewenang atau hak dari DPR itu sendiri membawa aspirasi masyarakat nih, masyarakat Kota Makassar yang juga mungkin harus tetap dikombin dengan visi misi wali kota yang baru. Untuk aspirasi itu sendiri sudah adakah beberapa fokus yang akan diperjuangkan juga lah ceritanya ya? Kalau terkait dengan usulan-usulan DPR itu kan tertuang pada saat reses. Maka karena kan ada 3 tahapan yang diambil pemerintah kota untuk menjalankan belanja daerahnya. Pertama dari musrembang kelurahan kecamatan yang difokuskan di musrembang kota, dipusatkan di musrembang kota. Kemudian ada lagi dari hasil reses anggota DPR yang tertuang di Pokir, kan seperti itu. Kemudian ada RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Itulah biasanya pemerintah daerah ingin membangun apa, sesuatu hal yang berdasarkan visi misinya ketika ada wali kota baru, itulah yang dilakukan di situ. Sehingga itu terbagi 3. Sisanya itu mungkin tinggal biaya pemeliharaan aja. Oke, dan sekarang ini masih baru masuk di tahap reses yang paling pertama ya Kak dilaksanakan. Jadi kayak masih baru menghimpun aspirasi masyarakat. Nanti semua dari hasil reses itu akan diparipurnakan. Di setiap dapil. Jadi teman-teman misalnya dapil saya, dapil 4, itu akan dikelopkan 10 orang anggota DPR, masukkan usulan-usulannya apa-apa aja yang menjadi keluhan masyarakat, itu dirangkumkan dalam satu, kemudian diparipurnakan. Ditetapkan menjadi ramperda juga. Baik, nah ngomongin soal itu Kak, ini kan Kak Supra udah 3 periode nih. Artinya udah hafal banget Makassar pasti kayak. Siap. Nah, Makassar itu sendiri kan kalau kita lihat problematiknya ya paling itu aja. Paling kalau misalnya kayak sekarang itu sudah memasuki musim hujan, pasti penanganan banjir, kemudian mungkin macet, sampah. Nah, Kakak Supra sendiri melihat itu gimana Kak? Dan itu nanti di 2025 akan fokusnya penanganannya seperti apa? Ya kalau melihat ini berdasarkan yang kita dengar dan kita lihat bahwa akan ada PSL yang di Tamalan Ria ya kalau tidak salah, yang sudah penandatanganan terkait dengan pembangunan pengelolaan sampah pengelolaan listrik tenaga sampah. Itu ini yang menjadi polemik di kita kalau terkait dengan persampahan. Ada beberapa teman-teman termasuk beberapa masyarakat, tokoh masyarakat khususnya di kecamatan kami itu maunya PSL itu tetap dilaksanakan di sana di Makassar, di Manggala. Karena kenapa? Masa baunya yang sudah berpuluh-puluh tahun tiba-tiba ada perusahaan yang bisa menyerap tenaga kerja, memperbaiki kita punya wilayah, kenapa tidak dibawa ke tempat lain? Ya, giliran ada solusi kok di tempat lain. Kalau terkait dengan banjir, ya saya pikir memang susah untuk tidak menangani banjir. Misalnya kayak di Blok 10 Manggala. Di Blok 10 Manggala itu tingkat elevasi antara Blok 10 dengan Blok 5 itu kurang lebih 13 meter. Memang area cekung sehingga susah untuk tidak banjir, kecuali dibikinkan waduk yang mengikuti sifat air. Artinya air yang ada di Blok 10 dialirkan ke tempat yang lebih rendah. Caranya dibikinkan waduk. Ada waduk nipa-nipa benar, tapi waduk nipa-nipa itu jauh lebih tinggi ketimbang Blok 10. Artinya, kalau kita mau melihat itu, dia hanya menahan air dari goa. Blok 10, ya waduk nih posisinya itu, tapi tidak menyerap air dari Makassar. Ya, bisa saja dia bisa membuang ke Makassar. Harusnya waduk itu di sampingnya Blok 10 dibangun. Kalau terkait dengan itu, ada beberapa tempat juga yang di perkotaan ya paling drainase yang tidak berkelanjutan cara kerjanya, sehingga drainase ini tidak mengalirkan air dari rumah tangga sampai ke tempat pembuangan akhir kan, misalnya ke sungai apa. Jadi drainase ini kelihatan bahwa dia hanya sebagai tempat genangan air aja gitu. Jadi kolam air, tempat pembuangan yang
situ aja. Kita tidak tahu mau arah kemana alirannya. Karena tidak diatur oleh tingkat cara mengalirnya air itu di drainase itu. Oke, jadi memang sebenarnya persoalan ini hampir setiap tahun menjadi pembahasan gitu Kak ya. Pastinya. Tapi Kak Supra melihat ini ada progres yang berjalan mengenai masalah-masalah ini kan untuk sebagai bentuk bukti bahwa ini nih kerja-kerja pemerintah bekerja sama dengan DPR gitu. Sementara ini kita menunggu. Kita menunggu saja bagaimana gebrakan wali kota terpilih. Karena kalau kita mau melihat untuk ke depan 2025 ini, saya pikir apapun programnya itu pasti akan direvisi di wali kota yang nantinya. Karena kita takutnya jangan sampai tidak berkesesuaian dengan visi misinya yang terpilih kan. Pasti orang akan lakukan itu. Tapi kita tidak ada masalah selama itu untuk masyarakat, kebaikan masyarakat tidak ada masalah terkait dengan itu. Silahkan direvisi, silahkan. Kalau mau diparsialkan nggak apa-apa. Oke, selama itu mungkin tujuan satu ya untuk masyarakat. Tapi kalau terkait dengan progres pembangunan, paling seperti yang dulu aja, pembuatan drainase yang rusak diperbaiki, yang belum ada kita bangun. Tapi kan mesti harus jelas mana hilir, mana hulu. Artinya dari air ini harus jelas protapnya dibuang kemana gitu. Misalnya kayak di sini di Tidung. Di Tidung ini kan area cekung. Untungnya sekarang ini itu jalanan pakai beton, berarti meningkat sampai 30 cm. Yang jadi persoalannya sekarang adalah rumah rakyat, rumah masyarakat yang rendah ketimbang jalanan itu, karena dia kan naik. Mesti harus ada alirannya air. Paling tidak kita alirkan kemana, kemudian dibikinkan pompa, kemudian langsung dibuang ke sungai. Kan dekat ke sungai situ. Iya sih Pak, kalau sekarang kita lihat begitu ya, betul realitanya seperti yang disampaikan Kak Supra bahwa oke lah masyarakat mungkin mengkritik bahwa jalanan kok rusak gini segala tergenang air. Akhirnya ketika ada perbaikan ternyata tidak kondisi-kondisi lain tidak menyesuaikan. Jadi tetap aja ada gitu polemik. Pastinya. Oke, kalau Kak Supra sendiri di resesnya kali ini kemudian mungkin secara pribadi sebagai anggota DPRD, legislator, wakil rakyat ya. Di tahun 2025 ini Kak, fokus utama mungkin terlepas dari yang menjadi dapil Kak Supra adalah daerah Manggala dan juga Panakukang yang mungkin polemiknya ya bisa dibilang seperti banjir dan segala macam itu, atau infrastruktur kemudian di area Panakukang yang semakin banyak dan mulai banyak masalah-masalah izin sih kalau di Panakukang ya Kak ya. Itu gimana Kak? Kalau terkait dengan izin kan pasti ada aturannya. Pasti ada aturan, ada prosedur yang harus dilakukan, ada persyaratan. Saya pikir semua tinggal tinggal kedisiplinan pemerintah kota, ketegasan pemerintah kota. Ya kan selama ini kita terbentur di persoalan aturan. Ya misalnya di Perda kita tidak boleh ada gudang dalam kota. Tapi masih berjalan bahwa selama ini masih ada gudang dalam kota. Mesti ini harus berdasarkan tata ruang kita. Cuman memang kelemahannya kita tidak punya RDTR, rencana detail tata ruang kita, sehingga di situ kadang kita lemahnya. Ya, jadi kesembrautan itu bisa saja terjadi di Makassar karena kita tidak punya RDTR. Tidak jelas mana area yang harus menjadi area penghijauan, mana area yang harus menjadi area perekonomian. Misalnya kayak di Manggala nggak jelas. Manggala itu dalam rencana tata ruang wilayah kita hanya ditempatkan sebagai area pemukiman. Tidak ada satu-satunya kecamatan di luar Pulau Sangkarang itu yang tidak punya pusat perekonomian, yaitu Kecamatan Manggala. Boleh kita cek. Iya. Oke, jadi itu sebenarnya akhirnya menjadi kayak goals yang harus dilaksanakan sama Kak Supra sendiri sebagai wakil rakyat kayaknya. Gimana supaya itu yang selama ini mungkin menjadi keluhan masyarakat, kemudian menjadi analisa dari Kak Supra bahwa ini kurang apa di sini, itu bakal jor-joran nih, mumpung jadi ketua DPR kayaknya. Oke, Kak, selanjutnya dengan setelah pelantikan ketua DPR atau pelantikan anggota DPRD yang baru, kemudian menyusul nanti akan ada pelantikan wali kota dan wakil wali kota yang baru. Otomatis ada proses kerjasama di mana kalau kita ketahui bersama bahwa seringkali ada perbedaan pendapat pemerintah dengan anggota dewan itu sendiri.
Kak Supra sendiri gimana melihat ini? Otomatis itu pasti muncul ya. Siap. Tapi dengan duduknya Kak Supra sebagai Ketua DPR, menurut Kakak seperti apa sih sebenarnya hal-hal yang perlu dilakukan agar visi misi program-program itu bisa lebih efektif dan terwujudkan gitu. Makanya di DPR ini harus dia fungsikan. Tupoksi kita di DPR ini ada 3 kan. Yang paling tidak fungsi pengawasan dan fungsi budgeting itu harus selaras. Ya jangan sampai apa yang kita awasi ini tidak selaras pada saat melakukan proses penganggaran. Nah, sehingga memang sekarang ini banyak, kalau kita mau berpikir tingkat keselarasan kita dengan pemerintah, saya kira baik-baik saja, tidak ada masalah. Selama itu program berasaskan untuk kepentingan rakyat, why not? Kenapa tidak untuk kita dilakukan? Ya, seperti itu. Kembali lagi ya bahwa punya tugas dan fungsi masing-masing, jadi cukup melaksanakan itu agar supaya bisa. Apalagi di DPRD ini kan terbagi bidang. Misalnya bidang PU pembangunan itu diawasi oleh Komisi C, bidang misalnya pemerintahan diawasi oleh Komisi A, persoalan peningkatan PAD kita, perekonomian kita diawasi Komisi B, tingkat kesejahteraan masyarakat ada Komisi D. Saya pikir semua akan berjalan dengan baik. Sisa bagaimana melihat program-program prioritas dari wali kota terpilih untuk kedepannya. Oke, Kak, ini selama menjabat Ketua DPR, DPRD Kota Makassar, udah pernah menghadapi demonstrasi belum? Atau gimana? Udah ini biasanya yang paling sangat familiar di DPR selalu datang demonstrasi ini. Memang tempatnya rakyat, tempatnya mengadu masyarakat. Ya. Oh iya, udah berarti udah pernah turun langsung menghadapi para demonstran ini ya Kak ya. Baik, itu mungkin kayak semacam hal baru ya. Sebenarnya kalau jadi anggota dewan udah biasa, tapi pada saat posisi ketua DPR itu sendiri mungkin di DPR ini kita sudah menjadwalkan hari Senin siapa yang terjadwal, hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Ya sudah ada yang terjadwal terkait dengan penerimaan aspirasi. Bahkan di DPRD pun kita sudah siapkan ruang aspirasi. Jadi memang kita siap untuk menerima aspirasi itu. Karena itu sumpah janji kita dilantik. Siap mengawal aspirasi masyarakat. Betul sekali. Terakhir Kak, satu lagi, resolusi Kak Supra di 2025. Kita mau melihat Makassar jauh lebih baik daripada hari ini. Asik sekali. Baik, kita doakan semoga Kota Makassar bisa menjadi lebih baik di 2025 dan seterusnya ya. Insya Allah. Tentu dengan selarasnya bagaimana pemerintah dan juga DPR bisa bekerja sama dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing. Terima kasih banyak Kak Supra untuk waktunya. Kita sudah berbincang mengenai resolusi dan juga tadi programnya udah disampaikan, khususnya mungkin juga bagaimana peran DPRD untuk mengawal aspirasi masyarakat di Kota Makassar. Nah, itu tadi episode Bapeda Corner edisi hari ini. Nantikan terus episode-episode selanjutnya tentunya bersama saya Elsa Dawi. Jadi kita pamit, Kak Supra. Terima kasih banyak juga pamit. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.